Ada kisah Pak tentang seorang ibu menceritakan bagaimana indahnya Al-Quran mengobati seluruh penyakit yang ia rasakan. Sang wanita itu menuliskan sebuah tulisan yang ada di alamatnya di Jeddah. Dia katakan, saya dilamar oleh seorang laki-laki dan laki-laki itu luar biasa solehnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul hulkul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala kembali mempersuakan kita di masjid yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, dalam perjalanan waktu hari ini kita sudah berada di hari yang ke-21 di bulan Ramadan 1443 Hijriah, dan orang menyebutnya bahwa ini adalah sangat berharga karena kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka kalau berbicara tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka hari ini adalah hari-hari yang sangat spesial, dan memang Nabi menunggunya, dan itu dilakukan oleh Nabi dengan cara beriktikaf. Di dalam sebuah sabdanya Nabi mengatakan, tuharribu lailatul qadri fil asharil awakhir Ramadan. Kata Rasulullah, carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka kondisi inilah yang dilakukan oleh Nabi sebaik-baik mungkin, dan mudah-mudahan kalau Nabi saja yang begitu hebat ibadahnya masih mampu dan ingin melaksanakan berbagai macam ibadah termasuk itikaf, mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia kita lebih mengoptimalkannya. Maka subuh ini kita akan menyinggung masalah itikaf, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, walaupun apa yang kita amalkan kemungkinan tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, berbicara tentang itikaf, maka sesungguhnya berasal dari kalimat aqafah, yang artinya kita duduk beberapa saat, maka tentunya atau berdiam diri. Maka sesungguhnya di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menceritakan itikaf. Tetapi memang itikaf yang diceritakan Al-Quran apa yang terjadi pada orang-orang sebelum kita atau nabi-nabi sebelum kita. Di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-52 itu Allah mengatakan, idz qala li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah kata Allah tak kala Ibrahim berkata kepada ayahnya kemudian kepada kaumnya, ma hazil tamathilul lati antum laha akifun. Apa kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya? Patung-patung apakah ini yang kalian beriktikaf atau berdiam diri di depannya? Maka Bapak Ibu yang berbahagia, melihat ayat-ayat ini sesungguhnya iktikaf ini adalah ibadah yang cukup lama. Bahkan apa yang kita bacakan di dalam surah Al-Anbiya 52 tadi menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim itu melihat kaumnya, ayahnya dan kaumnya yang mereka melakukan iktikaf di depan patung-patung. Hal ini juga pernah dilakukan oleh orang-orang Bani Israel yang tidak jauh berbeda. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, tetapi hari ini iktikaf kita tentunya bukan menjaga yang membuat kita kemusyrikan, tetapi iktikaf yang kita lakukan adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi iktikaf tahun ini adalah iktikaf yang terakhir, dan wallahu alam apakah tahun depan kita akan bisa bersua dengan Ramadan atau tidak. Nah, apa rukun iktikaf? Yang pertama, lokasi iktikaf itu di mana? Secara umum jumhur ulama mengatakan dan mereka sepakat bahwa tempat iktikaf yang paling ideal itu adalah masjid. Walaupun ada sebagian kecil yang mengatakan boleh orang beriktikaf di rumah atau di rumah yang ada musholah di dalamnya. Kan ada kadang-kadang Pak, kita punya rumah, punya duit, kemudian kita buat tempat sembahyang atau tempat solatnya kita. Ada orang yang mengatakan demikian. Tetapi kalau kita lihat secara utuh, yang paling afdal, yang paling enak, yang paling elok tempat iktikaf itu adalah masjid. Ini sejalan dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Apa kata Allah?
janganlah kamu mencampuri mereka istri-istrimu sedangkan kamu beriktikaf di masjid. Ini menunjukkan ada sahabat-sahabat atau ada cerita-cerita orang-orang dulu atau apa yang mereka lakukan dengan iktikaf di masjid. Nah, di sini para ulama memahaminya bahwasanya masjid adalah syarat untuk tempat iktikaf. Artinya tempat yang paling ideal untuk melakukan iktikaf itu adalah masjid, karena di masjid itu akan lebih nyaman. Walaupun nanti akan ada pertanyaan, bagaimana kalau kita di musholla, Pak Ustaz? Kemungkinan ada di sekitar sini ada musholla, nak ke masjid juga jauh, maka orang mengatakan boleh dia melakukan iktikaf di musholla selama musholla itu ada solat 5 waktunya. Musholla itu ada azannya, kemudian ada iqamahnya, yang kemungkinan yang mereka tidak lakukan hanya solat Jumat, maka tempat itu adalah diperbolehkan. Karena memang bahasa kita ni kadang-kadang kan luar biasa, Pak. Musholla itu hanya ada di Indonesia, di tempat lain kan tak ada. Di tempat kita sudah ada musholla, ada surau lagi, Pak. Di bawah surau ada lagi langgar. Yang di bawah itu yang terlanggar lagi. Inilah kadang-kadang surau itu dari bahasa apa tidak tahu juga kita, tapi kata-kata surau dulu pernah dipopulerkan oleh Buya Hamka dalam sebuah buku tentang romannya yang ketiga itu, yang bercerita tentang runtuhnya surau kami. Maka di Sumatera Barat itu lebih cenderung orang menyebutnya surau, tapi karena bahasa itu sudah dirubah sekarang jadi musholla. Kalau masjid dari kalimat sajadah yasjudu, jadi ismul makannya masjid, tempat orang sujud. Dari musholla itu dari shalla yusalli, tempat orang solat. Jadi tentunya kalau disandingkan tidak ada beda makna antara musholla dengan masjid. Cuma dalam bahasa kita musholla itu tempat orang salat 5 waktu yang tidak ada salat Jumatnya, sementara kalau masjid lengkap di situ dan ada orang yang melakukan seluruh salat, kemudian termasuk salat Jumatnya. Maka tempat yang ideal itu adalah masjid. Yang kedua apa Pak Ustaz? Rukun dari apa yang kita sebutkan tadi iktikaf itu, rukun yang kedua adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amalan itu tergantung niatnya dan orang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang menjadi niatnya. Maka begitu Bapak Ibu masuk ke masjid kemudian berwudu, tidak hanya sekedar duduk, maka tambahkan niat bahwa kita di masjid ini dengan niat iktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu akan menentukan. Tapi belum tentu juga seluruh orang ke masjid ini niatnya iktikaf. Jangan-jangan nanti Bapak 10 hari terakhir ini tinggal di masjid. Ketika kita tanya, Bapak ngapain di masjid? Terancam THR Pak Ustaz, dari berang je bini ancak di masjid iktikaf lagi. Itu kan niatnya juga, Pak. Melarikan diri dari kenyataan hidup gitu. Kemudian dia datang ke masjid. Tapi kalau memang dia datang ke masjid dengan niatnya yang baik, karena Allah tahu, maka subhanallah tadi begitu kita memiliki niat, maka pasanglah niat itu. Kemudian apa rukunnya? Muslim mumayyiz. Mumayyiz yang telah kita sampaikan dulu, bisa jadi anaknya belum balik, tetapi maaf, anak itu mengerti mana yang hak, mana yang batil, mana yang perintah dan mana larangan, mana yang iktikaf, mana yang main-main. Karena saat ini Bapak Ibu yang berbahagia, banyak anak-anak muda. Saya tadi malam jam 1 pergi iktikaf dengan anak-anak muda, Pak, di Masjid Munawwarah namanya, dekat TPRI, Jalan Durian itu, Pak. Itu anak-anak mudanya, Pak, anak-anak SMA yang jumlahnya banyak. Jadi subhanallah, kalau saya tengok, senang hatinya saya menengoknya. Yang iktikaf itu lebih banyak anak SMP, anak SMA. Yang bapak-bapak aja bisa dihitung, tapi anak-anak itu banyak. Subhanallah, saya senang nengok ketika sebagian anak-anak muda hari ini sibuk di PS. Masjid banyak diisi oleh orang tua, tapi masjid itu anak-anak muda, Pak. Senang hati saya nengok. Mana bapak kalian? Bapak kami lolok, Pak Ustaz. Terbalik juga nih. Bapak anak-anaknya luar biasa, Pak. Diantarkan begitu pukul 4 tadi, apa yang terjadi? Emak-emaknya mengantarkan nasi, Pak, rantang tuh untuk makan sahur. Saya katakan luar biasa nih, kalau ada anak-anak muda seperti ini. Setiap masjid ada saja gak 50 orang. Senangnya, luar biasa nengoknya. Saya sempat tanya, dari kapan kalian iktikaf?
dari kemarin Pak Ustaz. Itu kan luar biasa. Maka anak-anak yang mumayyiz tersebut, maka kalau mereka melakukan iktikaf, walaupun ada di antara mereka yang belum balik, maka mereka itu tetap sah. Nah, yang berikutnya apa? Iktikaf itu menetap di masjid. Maka kalau kita lihat apa yang terbaik itu 10 hari atau 9 hari, tergantung nanti berapa jumlah hari yang ada di bulan Ramadan. Kalau di akhir bulan Ramadan itu 29 hari, maka dia akan menjadi 9 hari. Kalau di akhir Ramadan itu 30 hari, maka dia iktikafnya akan menjadi 10 hari. Tapi ada pendapat yang paling enak, Pak, yang bisa kita amalkan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Buku At-Tibyan yang ditulis oleh Imam An-Nawawi itu sesungguhnya buku yang menceritakan adab bagaimana kita membaca Al-Quran. Tetapi salah satu yang disinggung dalam buku itu adalah mengenai iktikaf. Maka Imam An-Nawawi mengatakan, kalau dulu sahabat iktikafnya 10 hari, maka Imam An-Nawawi mengatakan boleh orang iktikaf walaupun hanya sebentar, tetapi tetap memasang niat. Ini pendapat yang kita suka ini, Bu. Karena saya yakin kalau 10 hari mungkin bapak-bapak dalam ni kerajonya banyak, atau mungkin masih ada aktivitas yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Tetapi kalau menurut pendapat Imam An-Nawawi ini enak. Walaupun kita hanya nanti zuhur kita datang salat zuhur, nanti asar kita datang salat asar, atau nanti malam kita ketika salat isya dan tarawih, kemudian kita masuk ke masjid dengan berwudu, kemudian memasang niat iktikaf, dalam pandangan Imam An-Nawawi itu sah dan itu tetap disebut sebagai iktikaf. Dan ini adalah masa yang paling enak. Walaupun nanti akan ada juga pendapat-pendapat yang lain. Kata Umar bin Khattab, iktikaf itu sebaiknya 1 hari. Sampai dia mengatakan, kuntu nazartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fi Masjidil Haram. Saya dulu kepada masa jahiliyah, saya bernazar untuk iktikaf 1 malam di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang dilakukan. Kemudian apa yang membatalkan? Kalau tadi ada rukun iktikaf, kemudian apa yang membatalkan iktikaf? Berniat untuk membatalkan. Jadi begitu nanti kita sampai salat zuhur, kemudian kita pulang ke rumah, secara otomatis iktikaf tadi sudah hilang. Tetapi ada juga ulama mengatakan ada orang yang keluar dari masjid yang tidak ada uzur, tidak ada alasan dia keluar masjid, keluar saja, maka dia batal. Kalau dia ingin iktikaf lagi, masuk lagi, pasang niat lagi. Tapi ada juga yang kita lihat, Nabi itu pernah mengeluarkan separuh dari tubuhnya, dan itu dianggap tidak keluar dari iktikaf. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi itu rumahnya kan dekat Raudhah, sampingnya Raudhah. Kalau sekarang ada Raudhah di Madinah, karena Nabi mengatakan ma baina baiti wa mimbar, apa yang ada di antara mimbarku dengan rumahku itu adalah Raudhah. Raudhah itu bahasa lainnya taman surga. Maka biasanya para jemaah haji kita mencari tempat Raudhah itu karena diyakini tempat itu salah satu tempat mustajabah doa. Karena Nabi rumahnya berseberangan dengan masjid, maka dia bisa mengeluarkan kepalanya, Pak. Maka ada hadis yang mengungkapkan Nabi ketika dia mengeluarkan kepalanya, apa yang dilakukan oleh istrinya? Istrinya menyisir rambut Nabi ketika Nabi beriktikaf. Itulah hebatnya mesranya Nabi, Pak. Rambutnya disisir oleh istrinya. Bapak sini ada yang rambutnya disisir oleh istrinya enggak? Jadi ibu-ibu pernah nyisir rambut suami? Enggak. Bukan enggak mau nyisir, Pak Ustaz, oboknya itu betul tak ada. Itu bahaya. Itulah hebatnya Nabi. Maka ada saya membaca hadis itu, betul kata ulama, salah satu di antara kemesraan Rasulullah itu sering disisir rambutnya oleh Nabi Aisyah. Rontok. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, memang merawat rambut itu juga tidaklah sedemikian rupa. Tetapi ada hadis, Pak, bahwa maaf kita diperbolehkan atau disunnahkan untuk memberi minyak rambut itu minimal sekali sepekan, yakni hari Jumat. Ini bapak-bapak yang punya rambut, tapi kalau tak punya rambut jangan dikasih pula. Jadi
Kalau model tu tak bisa, tu lapangan golok Pak Edward tu. Nah, subhanallah. Jadi kalau kita punya rambut ini memang disunnahkan untuk dikasih minyak sekali sepekan, minimal hari Jumat. Tapi jangan minyak rambut yang metal anak-anak itu pula, melompat-lompat pula bapak ke masjid. Nah, kira-kira minyak apa? Ya, kalau ada kelebihan minyak goreng itu aja lah dipakai dulu. Kalau tidak mahal-mahal kan. Kalau orang dulu kan itu, Pak. Nah, pokoknya berminyak. Atau maaf, kalau kita dulu minyak apa namanya? Minyak kemiri. Minyak kemiri atau minyak kelapa. Kalau minyak kelapa nanti kok bau kelapa pula, itu masalah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, maka apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka dia menunjukkan bahwa diperbolehkan dan itu tidak masalah. Kemudian apa adab i'tikaf? Ikhlas karena Allah. Apa yang dulu sulit? Ikhlas itu sesuatu niat yang paling sulit. Bahkan ada seorang tabi'in, bintangnya para tabi'in yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri? Saya tidak pernah berjuang memperbaiki sesuatu yang lebih berat bagi diriku kecuali ikhlas karena Allah. Apa yang membuat kita tidak ikhlas hari ini, Pak? Terlampau banyak bermain media sosial. Seluruh amalannya dipublikasikan. Bapak kemarin ingat ada video yang viral itu, Pak? Orang dikasih hadiah, kemudian dipoto. Setelah itu hadiah itu dicampakkannya, Pak. Diambilnya Pak depan orang karena dia dipoto, dicampakkannya. Mengapa dia marah? Karena setiap hari dia kena foto. Lebih banyak tukang foto, kuenya cuma isi 2. Murah kuasa tuh, yang motonya 10 orang, rupanya untuk kepentingan konten. Karena dia marah, maka itu yang akibatnya, subhanallah. Apalagi sekarang bapak-bapak yang alay, ibu-ibu yang alay. Begitu salat dia iktikaf, ditulisnya, dibukanya WA, alangkah indahnya iktikafku malam hari ini. La ilaha illallah. Untuk apa? Ya Allah, seluruhnya nak ditulis. Subhanallah, untuk apa? Yang kita takutkan apa? Nanti ada orang yang komen, ada orang yang like, kemudian maaf ibadahnya yang menjadi rusak. Subhanallah. Tapi kalau ada orang beramal, kemudian contoh bapak yang ngambilnya, nggak ada masalah. Ini yang ribut ini adalah kita sendiri yang mengambil foto kita. Alhamdulillah, berhasil puasaku, berat tubuhku kurang 2 kilo. Ngapa pula lah disebutkan kurang 2 kilo? Awak sangka karena puasa banyak masalah hidup yang tak terpikirkan, turun berat badannya, Pak. Maka subhanallah, keikhlasan itu, karena maaf itu yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri tadi, tidak ada yang paling sulit di dalam hidupku kecuali mempertahankan sebuah keikhlasan, dan itu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah tulisan dari sebuah buku, berjihad melawan kalimat riyah. Mengapa? Karena dia yakin bahwa riyah itu ataupun lawan dari ikhlas itu yang sulit. Yang kedua apa? Bertekad untuk mencari Lailatul Qadar. Subhanallah, ada ungkapan yang pernah disampaikan dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Sa'ad Al-Khudri. Apa yang dikatakan? Rasulullah beriktikaf di 10 malam pertama di bulan Ramadan, dan kami pun beriktikaf bersamanya. Maka datanglah kepadanya Jibril, dan Jibril berkata kepadanya, sesungguhnya yang engkau cari itu adalah di depanmu. Karena sesungguhnya pada malam Lailatul Qadar itu, berdasarkan ayat Al-Quran, maka insya Allah Jibril akan turun ke bumi ini, kemudian dia akan mendengarkan apapun permintaan hambanya. Maka dalam hadis Abu Khudri tadi menceritakan, Jibril bertemu dengan Rasulullah. Tetapi itu Jibril, bapak nanti jangan iktikaf di masjid kemudian paginya membuat sensasi, tadi malam saya ketemu dengan Jibril. Jibril yang mana bapak Besua? Tipe-tipe kita ni kemungkinan bertemu Jibril itu kecil, Pak, tapi ketemu malaikat maut insya-Allah. Maka subhanallah, kemudian apa? Memutuskan hubungan dengan makhluk, kemudian lebih banyak terfokus dengan ibadah. Jadi ketika iktikaf di masjid, mudah-mudahan maaf, seluruh komunikasinya akan lebih diperkecil sehingga lebih banyak berhalwat dengan Allah.
Maka dulu Bapak Ibu yang berbahagia, kita tengok orang-orang suluk itu Pak, dia membuat ruangan-ruangan di musola, kemudian mereka sendirian, sehingga mereka merasakan ketentraman batin yang luar biasa. Tapi hari ini inilah masalahnya. Kawan saya suluk ke Pasir Pengarayan, tapi di sana dia buat WA, saya tengok terus di fotonya di dalam ruangan. Tak susah. Jadi waktu pun dia di dalam, tapi badannya tetap di luar. Dikirimnya, Pak Ustadz, saya lagi asik suluk Pak Ustadz. Ya suluklah kamu, gimana pula lagi saya Pak. Tapi maaf, badannya di dalam tapi pemikirannya di luar. Orang dulu Pak, maaf, sampai-sampai makanannya diatur. Sekarang dia suluk tapi main game pula di dalam. Nah ini subhanallah, harusnya kita akan lebih banyak bermuamalat, memuhasabah diri kita kepada Allah. Subhanallah. Maka kalau di dalam masjid, nah boleh tidur Pak Ustaz, tidak ada dilarang. Kalau Bapak iktikaf di masjid, bahkan maaf, diperbolehkan membawa tempat tidur ataupun alas tidur, tapi bukan berarti masuk masjid pindah tidur. Awak tangka dia pergi iktikaf di masjid, dibawanya kasur, bawa selimut, rupanya pindah tidur je. Subhanallah. Maka boleh Pak, tapi memang iktikaf itu kan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Memperbanyak bacaan Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, Al-Quran itu petunjuk. Kan selalu dikatakan oleh Ustaz kita, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hudan itu dia mengatakan petunjuk. Ada juga yang mengatakan bahwa hudan itu solusi. Ada yang menyebutkan hudan itu motivasi. Kalau dia petunjuk, dia menjadi manual book. Kalau hidup kita tak bahagia, bukan kesalahan Allah, tetapi mungkin hidup kita tidak berlandaskan kepada Al-Quran. Tidak ada obat yang paling enak dalam hidup ini kecuali Al-Quran. Ada kisah Pak tentang seorang ibu menceritakan bagaimana indahnya Al-Quran mengobati seluruh penyakit yang ia rasakan. Sang wanita itu menuliskan sebuah tulisan yang ada di alamatnya di Jeddah. Dia katakan, saya dilamar oleh seorang laki-laki dan laki-laki itu luar biasa solehnya, dan saya bersyukur ketika suami saya soleh, dan itu terbukti ketika ada seorang laki-laki yang hormat kepada orang tuanya. Maka kalau ibu punya suami kemudian dia sayang sama orang tuanya, itu salah satu menunjukkan suami itu soleh. Dan jangan ibu pernah mengatakan, kamu lebih sayang mana, istrimu kalau ibumu. Karena ada jemaah mengatakan, Pak Ustadz, saya diponis oleh istri saya. Apa kata istri saya? Kamu lebih sayang mana, saya atau orang tuamu? Menurut Pak Ustadz gimana? Caraikan aja, selesai Pak. Harusnya istrinya senang loh Pak, suaminya mengabdikan diri kepada orang tuanya. Ini malah dia katakan, kau sayang mano, sayang ke ambo atau sayang ke amak kau? Wah, saya katakan tidak pantas disandingkan, karena maaf, tidak ada. Walaupun maaf sedurhaka anak, tapi dia nggak bisa berpisah dengan anaknya, dengan ibunya. Tapi dengan istri bisa Pak. Maka nggak pantas seorang istri ngomong gitu. Dibilangnya, kalau Pak Ustadz kira-kira, oh tembak dua lepas selesai. Kalau waang terserah waang. Masa begitu dia semuanya? Oh dia lebih sayang. Maaf, itu kewajiban. Maka wanita yang Arab Saudi itu mengatakan, saya bersyukur dapat suami yang soleh karena dia mengabdikan dirinya kepada kedua orang tua. Berjalan masa, dia katakan, saya mendapatkan seorang anak perempuan. Tetapi berjalan waktu, suami saya dipindahkan bekerja dari Jeddah kemudian ke Arab Saudi bagian timur. Kerja 5 hari, kemudian istirahat 5 hari. Satu ketika suaminya pulang dari tempat pekerjaan, qadrallah, di tengah jalan tol kemudian dia kecelakaan. Ponis dokter ketika itu Pak, batang otak tulang belakangnya itu cedera. Maka akibatnya dia tidak sadarkan diri, dan itu terjadi koma. Bukan setahun 5 tahun Pak, bahkan sampai 15 tahun. Sang istri membesarkan anak menjadi single parent. Kesulitan ujian datang. Setiap orang mengatakan kepada ibu itu, sudahlah, mintalah perceraian ke pengadilan. Dia katakan, saya datang ke syekh. Seluruh syekh itu juga mengatakan, guru-guru itu, para ustadz itu mengatakan, kamu sudah boleh minta cerai daripada suamimu, karena suamimu gak mungkin lagi memberikan yang terbaik bagimu. Tapi apa dia katakan?
kalau suami saya meninggal barulah saya akan berpisah dengannya. Apapun derita saya akan tanggung. Anak saya besarkan sendiri. Ketika anak perempuan kami usianya 7 tahun, saya antarkan dia ke tahfiz Al-Quran. 10 tahun usia anak saya sudah hafal Al-Quran, dan dia mulai bertanya kemana ayahnya. Apa yang dikatakan? Saya tidak pernah menyebutkannya karena saya takut membebani anak. Tapi begitu anak saya balik, maka saya mulai menceritakan bahwa ayahnya masih ada, tapi dengan kondisi yang luar biasa. Satu saat apa yang terjadi, ibu yang berbahagia? Sang anak itu datang ke rumah sakit dan meminta izin kepada kakek dan ibunya bahwa ia malam itu ingin membaca Al-Quran di samping ayahnya yang dalam keadaan sakit. Orang memperbolehkan, maka dia baca Al-Quran, Pak. 1 hari, 2 hari, 3 hari dia baca terus. Mukjizat, kebaikan diberikan oleh Allah. Apa yang terjadi? Begitu dia membaca Al-Quran, terjadi proses tubuh ayahnya bergerak dan ayahnya berlahan sadar. Ketika sang ayah sadar, dia katakan, siapa engkau? Engkau bukan muhrim saya, keluar dari tempat ini. Dan saya ada di mana? Anaknya tadi yang ayahnya tak sadar kalau itu anaknya, makin dilarang oleh ayahnya, makin dipeluknya ayahnya dan menangis. Sang ayah tetap mengatakan, pergi kamu dari sini. Begitu dia senangnya sang anak, ayah begitu juga risau, maka dipencetlah tombol untuk emergency. Dan begitu dapat lampu emergency dalam ruang ICU, dokter kata ibu itu ada 2 orang, satu dari Amerika Serikat, yang satu dokter dari Mesir. Apa yang terjadi? Sebuah keajaiban yang luar biasa. Begitu dia tengok sang pasien yang selama ini dianggapnya tidak akan ada solusi kecuali saat menunggu kematian, tetapi berubah menjadi sehat, maka dia katakan, itulah salah satu janji Allah. Orang yang sehat, orang yang sakit itu bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Maka begitu dia sembuh, dia katakan berlahan ingatannya pulih karena dia sudah hilang ingatan, kemudian dibawa pulang dan kami hidup sebagaimana biasa. 15 tahun saya harus menunggu istri suami saya, dikatakan, dalam keadaan koma di rumah sakit yang tidak pernah ada kepastian. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang harus kita perbanyak selama iktikaf dan akhir bulan Ramadan ini? Membaca Al-Quran. Tapi kami Pak Ustaz tidak bisa baca Al-Quran. Banyak guru-guru kita walaupun kita sudah tua, Pak, tidak ada rasa malu kita untuk belajar Al-Quran, daripada nanti di akhirat ditanya oleh Allah, kok usia kita sudah 60 tahun tapi tidak pernah belajar untuk Al-Quran. Mengapa ada orang-orang yang hari ini tua mau bisa belajar Al-Quran? Karena dia ada kemauan, Pak. Pernah tidak bapak-bapak teringat? Mana mungkin kita bisa main handphone, Pak? Usia kita sudah 65 tahun tapi ahli dalam grup WA. Jangankan membaca WA, membuat gosip di WA-nya nomor 1 orangnya, Pak. Mengapa Al-Quran tidak? Mengapa tidak? Kalau memang ada ibu-ibu yang beberapa orang tua nggak bisa baca Al-Quran, sekarang berkumpul, subhanallah. Saya menengok beberapa tahun yang lalu di tempat Ustaz Zafrullah, Pak, Jalan Perjuangan. Ada Pak Ustaz Zafrullah, kalau tahu, masuk Jalan Perjuangan itu, ke dalam ada rumahnya. Sekarang ada namanya SDIT Al-Qudwah, ya, Al-Qudwah. Itu maaf, saya dulu menyangka, Pak, ibu-ibu yang datang ke situ itu untuk menjemput anaknya. Tapi apa yang terjadi? Saya katakan, Bang, ini ngapain ini? Apa dikatakan? Ini kelas belajar Al-Quran untuk the power of emak-emak. Jadi emak-emak yang datang sore hari itu, Pak, bukan menjemput cucunya pulang sekolah, tapi mereka belajar Al-Quran. Masya Allah. Kadang-kadang kan kita malu, Pak Ustaz, lah tua, lah memang tak pernah ngaji. Sekarang apa pula malu? Allah masih memberikan kehidupan. Saya ketemu seorang jemaah almarhum, Pak. Waktu kami sama-sama, maaf, ke Tanah Suci, dia minta dibawakan naik ke Gua Hira. Saya katakan oke, nanti sudah sholat zuhur, asar kita ke Gua Hira. Nanti kalau bisa pas di atas Gua Hira itu, di dalamnya kita sholat maghrib.
Kami taksi, kan ada taksi, sampai di kaki dia katakan cukup sampai di sini, jalan kira-kira ke atas 3 kilo. 3 orang kami naik Pak, salah satunya Ustaz Muhsin Zahari, sudah tahu. Tapi di tengah jalan sang bapak tadi tidak kuat. Pak Ustaz, kalau modelku jalan tidak akan talok, saya ada tua, saya di bawah saja, nanti kalau Pak Ustaz pulang tunggu saya. Naik kami berdua dengan Ustaz Muhsin Zahari, sampai di tengah apa kata Pak Muhsin, iko pinggang lah mulai kau naik Pak Ustaz, terus sajalah Pak Ustaz, nanti kalau pulang, kalau kita bersama alhamdulillah, kalau Pak Ustaz nampaknya kalau menunggu kami mungkin Pak Ustaz lama, silakan saja Pak Ustaz duluan. Akhirnya saya sampai ke atas, kita sholat di atasnya pas maghrib Pak, enak betul nengok dari Gua Hira itu, karena Mekah itu kan nampak, jadi enak, lampunya azan maghrib enak. Begitu sampai kami pulang, dia nggak pernah cerita. Akhirnya sampai di Pekanbaru 2 bulan setelah itu ngundang ke rumah. Rumahnya Jalan Nuri Pak, Jalan Nuri dekat Jalan Riau. Setelah itu saya tanya, Pak, mengapa Bapak undang saya Pak Ustaz? Saya syukuran. Syukuran apa? Syukur saya sudah pandai membaca Al-Quran. Pak Ustaz tahu tak mengapa saya bawa Pak Ustaz ke Gua Hira itu? Karena saya ingin mengetahui di mana tempat Al-Quran pertama kali turun. Oh gitu, tidak sebut Pak. Kemudian dia katakan, saya sesungguhnya Pak Ustaz tidak pernah pandai baca Al-Quran. Kalau ada orang grup baca Yasin, itu muncung dan aja baca cakap-cakapnya Pak Ustaz, padahal tidak ada yang baca turun. Jadi asal ada orang datang, saya datang, orang mengubur Yasin, mulut saya juga ngomong. Tapi kalau ditunjukkan saya menggak. Kadang-kadang maaf, orang sampai ke ujung belum saya tahu, tidak tahu saya. Belajar dia, belajar dengan seorang dosen dari UIN. Alhamdulillah, lebih kurang 2 bulan setelah itu dia pandai baca Al-Quran. Apa dia katakan? Hari ini Pak Ustaz, alhamdulillah saya bisa baca Al-Quran. Maka diundanglah kami Pak makan ke rumahnya. Dia tanpa malu mengatakan, usia saya 78 tahun Pak Ustaz, 2 tahun setelah baca Al-Quran pandai, sementara setelah itu dijemput oleh Allah. Bayangkan Bu. Nah, kita yang sudah pandai baca Al-Quran ini ditengok apa arti mananya, mana di antara bagian Al-Quran yang belum kita amalkan, masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk itu. Yang kedua apa? Memperbanyak doa selama i'tikaf. Ada doa yang dipiralkan oleh Nabi, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemberi atau maha memaafkan, dan engkau menyukai ampunan, maka maafkanlah atau ampunilah kami. Doa itu yang diulang-ulang. Oh, enggak bisa Pak Ustaz, bahasa Arabnya boleh, bahasa Indonesia enggak bisa. Ingin doa yang lain silahkan. Nabi saja yang sudah diampuni oleh Allah dosanya, tapi kalau dia masih minta agar dosanya diampuni oleh Allah, apatah lagi kita. Kita ini setiap hari buat dosa Pak. Puasa ya juga gosip lewat. Subhanallah, seluruh apa yang nampak dikomentari. Nampak orang beli baju baru, itulah Pak Ustaz, ibu-ibu tu tidak sadar untung akhir Ramadannya beli baju, padahal dia baru pulang juga beli baju. Subhanallah, menggosip. Subhanallah, maka apa tidak ada dosa? Subhanallah, luar biasa Pak. Kadang-kadang maaf, kita membuat dosa tanpa sadar kalau kita ketika itu sedang berdosa. Perbanyak doa, karena apalagi bulan Ramadan. Maka ada ayat dalam Al-Quran itu tentang doa yang itu diselipkan oleh Allah di antara ayat-ayat tentang puasa. Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apabila Muhammad, ya Muhammad, mereka hambaku bertanya tentangku, sampaikan bahwa aku adalah dekat. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Mereka minta yakin denganku, aku akan kabulkan. Maka salah satu di antara kesempatan yang terbaik ketika kita berdoa itu berada ketika kita dalam keadaan berpuasa dan berada di bulan Ramadan.
Salah satu dakwatul mustajabah, ada 3 golongan orang yang tidak pernah ditolak oleh Allah doanya. Apa salah satu? Dakwatus shaim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Apalagi kalau dia beriktikaf siang hari di bulan Ramadan, puasanya iya, iktikafnya iya, berapa banyak pahala yang ia akan dapat. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, perbanyak doa. Masuk ke masjid, duduk, matikan handphone, cukup berorientasi untuk akhirat, kemudian perbanyak doa. Kemudian apa? Memperbanyak bermuhasabah diri, menengok diri kita ke belakang, kemudian untuk mengambil yang terbaik di masa depan. Subhanallah, sudah berapa usia kita? Bukankah setiap awal akan berakhir? Bukankah setiap hidup akan merasakan mati? Setiap apa yang kita pergunakan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya tinggal mendekatkan diri. Nak kemana betul? Coba lihat bulan Ramadan, subhanallah. Baru kemarin rasanya mulainya, sekarang sudah berada 21, Pak. Selalu kita sampaikan, begitu cepatnya waktu. Pada Sabtu yang akan datang, tinggal harinya setelah itu masuk Idul Fitri. Subhanallah, cepat waktu. Cuma kadang-kadang kita yang tidak merasakan rugi ketika waktu itu pergi. Padahal apa yang dikatakan oleh Hasan Basri, manusia itu adalah kumpulan hari-hari yang apabila dia pergi maka dia tidak akan pernah kembali. Jangan menyia-nyiakan waktu, karena maaf, ada saatnya nanti waktu kita tidak bisa beli dengan apapun. Maka orang mengatakan waktu itu sesuatu yang mahal, Pak, dan bahkan maaf, dia lebih mahal daripada emas dan perak. Bapak kalau tidak bisa beli emas hari ini, besok tahun depan ada duit Bapak bisa beli. Tapi kalau Bapak pun ada duit besok, apa bisa kembali mengembalikan hari ini? Subhan. Kita bisa membeli jam, Pak, tapi kita tidak bisa membeli waktu. Waktu subuh hari ini tinggal sekali, kemudian subhanallah tinggal menikmati. Tetapi juga kemarin ada pertanyaan yang sedikit nyeleneh, tetapi memilukan dan juga mengerikan. Pak Ustadz, kira-kira Lailatul Qadar tahun ini ikut pemerintah, ikut Muhammadiyah dia? Bingung juga saya jawabnya. Apakah dia ikut Muhammadiyah? Kalau Muhammadiyah ya hari ini, kalau apa kemarin, karena hari ini hari 22. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, tetapi maaf, iktikaf bukan berarti lari dari tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Subhanallah, jangan karena tidak ada duit lantas iktikaf ya. Karena ada orang yang kadang-kadang lari dari kenyataan. Subhanallah. Maka dulu kalau ada yang menyebutkan istri-istri Nabi itu tidak pernah iktikaf selama Ramadan sampai Nabi wafat, karena mereka lebih terfokus untuk melayani Nabi. Maka subhanallah, jangan pula kalau ibu-ibu iktikaf boleh, tapi seizin suami, mas, abang, uda, apa lagi, ajo, ngapa saya iktikaf ya? Saya nanti habis tarawih langsung iktikaf, pulangnya subuh. Kalau nak makan sahur masak surang yuk. Apa kata lagi, ini penderitaan nampaknya nih. Subhanallah. Tapi kalau suami, mas saya nanti iktikaf, nanti pukul 4 saya bangunkan dan saya pulang, itu boleh juga. Tapi kalau bisa mau apa, kayak 10 hari, ada beberapa masjid yang saya tengok hari ini 10 hari, itu luar biasa, dan mereka merasakan nikmat. Maka kadang-kadang ada orang yang dengan sengaja mencari cuti dan mengambil cuti, Pak. Apa yang digunakannya? Untuk melakukan iktikaf 10 hari di bulan Ramadan. Tapi tadi yang saya katakan, pendapat yang mungkin bisa kata jadi rujukan untuk kita hari ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Walaupun hanya sebentar, tapi iktikaf kita dianggap sah. Tinggal beruduk, masuk masjid, dan tentunya tidak keluar dari masjid. Apapun pekerjaan kita, silakan. Tapi kalau ngantuk Pak Ustaz, ya tidur. Tapi tidurnya dibatasi karena tujuan kita beribadah. Subhanallah. Apalagi membaca Al-Quran, Pak. Al-Quran itu adalah kitab yang paling enak dibaca, tapi musuh pertamanya adalah ngantuk. Sama aja, Pak. Asal baca Quran ngantuk dia, baru dibuka ngantuk, tapi buka WA hilang ngantuk tuh.
Begitu semangat, buka lagi Al-Quran, datang lagi ngantuk. Saya sangka dulu ngantuk itu di luar Ramadan, di bulan Ramadan pun ngantuk. Kalau saya cuma pakai target aja Pak, maunya sekali baca tuh 50 ayat, baca 50 ayat berhenti saya, sudah itu santai-santai saya, nanti sudah apa baca lagi 50, begitulah Pak. Ya kalau memang ini masalahnya bukan tua muda, asal lama buka Al-Quran tuh tua. Kadang-kadang maaf, Al-Quran tak buka seorang awak terlolok sambil Al-Quran. Apa kata orang rumah? Oi, ikut baca Al-Quran lolok, tidur. Langsung baca lagi Pak. Buka lagi, begitu tak buka dah lama tidur. Subhanallah, bangun pukul 4 subuh. Kalau maaf di luar Ramadan kan kita sering sholat malam Pak. Sekarang saya kurang nyaman sholat malam karena banyak teriak apa itu? Sahur, sehingga kurang nyaman. Apalagi kadang-kadang yang teriak sahur kok emosi betul. Sahur. Ngapa betul? Kalau petugas masjid saya bilang, ini gori masjid belum dapat makan nampaknya nih. Mbaknya sahur, ngapa? Lama panjang lagi Pak, sehingga kita sholat tak nyaman. Maka maaf, saya lebih cenderung kalau habis jam-jam 3 itu buka Al-Quran, tapi konsekuensinya ngantuk. Subhanallah. Tapi maaf, sudah itu ambil wuduk lagi, dibaca lagi, baru 3 ayat bertaut aja hurufnya. Awak sangka mata yang salah rupanya tertutup. Inilah masalahnya. Itulah lawan. Tapi memang kapan lagi kita melawan seluruh yang membentengi kita kalau bukan hari ini. Terakhir tentunya Bapak Ibu yang berbahagia, selain iktikaf, lakukan hal-hal yang berkenaan dengan hak-haknya secara pribadi dengan Allah. Hak pribadi yang paling dekat adalah zakat fitrah. Kalau zakat mal itu kan tertentu, orang yang memiliki haul dan nisab. Kalau zakat fitrah itu menjadi kewajiban bagi orang yang memiliki kelebihan makanan sampai masuknya Idul Fitri. Dan saya yakin di masjid ini sudah ada panitia zakat fitrah, tinggal kita membayarnya. Tapi subhanallah, kalau ditanya di mana Pak Ustaz zakat fitrah yang paling baik, zakat fitrah terbaik itu katanya di tempat kita tinggal dan akan melaksanakan sholat id nanti. Tapi jangan, kadang-kadang ada juga Pak Ustaz kami kirim zakat fitrah itu kepada keluarga kami, terlampau kecil Ibu ngirimkan zakat fitrah cuma ke keluarga di kampung jauh betul. Jangan, zakat fitrah itu kalau nak ngasih keluarga itu duit liburan saja Pak. Ada pula Pak Ustaz, boleh tidak kami memberikan pityah kepada keluarga kami yang miskin? Boleh Pak. Tapi kalau hanya pityah yang dikasihkan kan tidak enak, karena pityah itu bukan sunnah tapi dia menjadi kewajiban. Kalau nak membantu keluarga, kirimkan duit. Katakan, maaf kakak, kami tidak bisa datang pulang kampung, ini kami transfer duit untuk membeli daging nanti Idul Fitri, ini 5 juta. Pasti senang dia. Apa dia katakan? Maaf dek, terima kasih, tidak usah pulang kampung asal fitinya lancar. Itulah jawabannya. Ngapo pulang kampung tapi tidak ada duit? Jangan yang dikirim zakat fitrah. La ilaha illallah. Berapa cuma zakat fitrah Pak? Yang gimana? Berapa kalau dari anak daro 32,5, masa 32.000 yang dikirim? Uni terimalah nih, maaf ini bisa kami kirimkan zakat fitrah 32.000. Kata Uni itu, ya Allah, ikolah mula antri di BRI itu pada duit yang lain. Antrinya 3,5 jam, yang ditunggu cuma. Jangan yang itu, kasihkan duit. Masya Allah. Jangan terlampau pelit. Kapan lagi ibu membantu keluarga? Kalau tidak bisa setiap bulan, mudah-mudahan bisa sekali setahun. Saya selalu katakan Pak, maaf, harta itu kayak air di sumur. Kalau Bapak tidak pernah menimbanya, maka air matanya tertutup. Satu saat apa? Kalau dia tidak airnya keruh, maka nanti airnya menjadi kering. Tapi kalau sumur yang sering ditimba Pak, maaf, begitu timba pernah habis airnya, makin ditimba akan lahir air yang baru, itu lebih bagus. Tapi tengok sumur-sumur tua, apa yang terjadi? Nyamuknya banyak, sumurnya menjadi hitam, airnya kadang-kadang menjadi bau. Mengapa? Karena tidak diambil. Tapi setiap hari ibu pompa, naikkan ke atas, pakai beruduk. Maaf, sudah puluhan tahun air itu tetap ada. Kualitasnya makin lama makin. Harta seperti itu juga. Kalau nggak pernah diberikan orang lain, maaf, dia menjadi busuk.
Maka harta disimpan itu mengapa diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, agar dia tidak menjadi penyakit. Penyakitnya apa? Jadi tomak. Maka dulu zaman Nabi itu ada namanya amil, Pak. Amil zakat itu apa kerjanya? Datang ke rumah orang kemudian menghitung berapa harta orang itu yang wajib dizakatkan. Mengapa zaman Nabi bukan orang yang bersangkutan untuk menghitungnya? Kok ada orang lain yang menghitungnya? Karena manusia itu kalau dia yang menghitung pasti tidak dicukupkan. Seharusnya hartanya ada 1 miliar. Begitu laporannya tinggal 500 juta. Tapi kalau orang lain, maka undang-undang zaman dulu, di zaman orang-orang Islam masa dulu khalifah, yang datang tuh kita, Pak. Bahkan dia bisa dihukum, Pak, berapa harta Bapak? Pak, sini dihitung. Tapi kalau sini dibuat di Pekanbaru, Pak, berapa harta awak? Oh, langsung cerita. Ngapa awak menghitung dan mencari mah? Subhanallah, kalau kita menghitungnya, itulah kasus pajak. Pajak itu paling banyak, Pak. Hasil terakhirnya SPT tahunan itu kosong. Penghasilan 100 juta, pengeluaran 120. Terakhir 0. Katanya 0. Mobilnya setiap tahun tambah yang baru. 0 yang mana? Cuma karena dia pajak tak berdosa. Tapi kalau zakat yang dia buat, Masya Allah. Tapi muka-muka Bapak di sini insya Allah orang jujur semua, Pak. Ini milioner semua nih. Zakatnya mudah-mudahan dikeluarkan. Apakah Bapak salurkan melalui amil zakat atau dengan cara yang lain? Yang penting kewajiban kita secara agama tertunaikan dengan segala kebaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Dah ngantuk atau masih jago? Ada yang itikaf? Kita ada itikaf Pak Edward? Alhamdulillah. Banyak pun tidak, tetapi mudah-mudahan ada anak-anak kita itikaf, kita yang tua-tua itikaf. Tapi ada juga jemaah kami di tempat kami sana, pandai juga dia. Itikafnya malam ganjil aja, malam genap dia tidak datang. Alasannya apa? Malam genap kan tidak ada Lailatul Qadar, Pak Ustaz. Iya juga, masa malaikat dimain-mainkan gitu? Harusnya kalau Nabi itu kan 10 hari terakhir memang dari 21 sampai terakhir. Tapi masyarakat kita ni kadang-kadang asal malam ganjil penuh solat malam itikaf, malam genap kosong dia. Tapi jadi jualah daripada tidak. Tapi kalau bisa harus ditingkatkan. Tidak ada orang lain, Pak Ustaz, kami sendiri. Apa salahnya? Bagus sendiri. Bapak bisa lebih khusyuk. Mudah-mudahan masjidnya tak terkunci. Maka maaf, biasanya masjid-masjid besar itu tidak dikunci. Tapi mengapa Pak Ustaz masjid kita dikunci? Bukan melarang ibu berjamaah, karena kadang-kadang ya masjid itulah zaman sekarang orang tak takut lagi, Pak. Dulu maaf, sandal dari masjid saja salah bawa nanti dia antarkan ke masjid. Kita ni kota impak tu, kalau tak ada kota impak tu pengurus masjidnya dicilok oleh. Itulah kondisinya hari ini, sehingga kadang-kadang ditutup untuk security, untuk pengamanan yang ada di masjid ini. Mudah-mudahan ya 10 hari terakhir ini tetap semangat, tetap ramaikan masjid. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan hati keistiqomahan, karena saya yakin selama 1 bulan ini secara fisik kan sudah mulai agak lemas, Pak. Subhanallah, loyo. Ini bapak-bapak tua yang sudah berumur ini harus minum teh telur, Pak, biar semangat. Tak tolok dia kurma tu, Pak. Kurma itu kan memang bagus, tapi memang ya kalau lama-lama. Tetapi itulah kondisinya. Lebih baik kita menahan kelelahan daripada kita menahan azab nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.